Kasus ini menjelaskan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh sekelompok remaja pria, khususnya pelajar SMP dan SMA, yang dilakukan oleh seorang guru honorer yang berinisial PFKL atau alias Kung. Nah, kasus ini terjadi di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2021 hingga bulan Agustus tahun 2024. Nah, korban ini berinisial IG dan DP yang berumur 16 tahun. Nah, di mana para korban mengalami perlakuan kekerasan seksual yang dimulai ketika mereka masih duduk di bangku SMP. Nah, pelaku ini dikenal sebagai seorang guru seni di sebuah sekolah swasta di Kota Kupang, di mana korban dalam kasus ini dipaksa untuk menghisap poppers yang membuat mereka lemas dan lebih mudah untuk dipengaruhi dalam melakukan hubungan seksual. Selama melakukan hubungan seksual, pelaku juga merekam video kegiatan seksual dengan korban dan mengancam akan menyebarluaskan video tersebut jika korban menolak untuk melakukan hubungan seksual. Nah, kasus ini terungkap ketika salah satu ibu korban menemukan percakapan yang mencurigakan di ponsel anaknya dengan pelaku. Setelah itu, ibu korban berinisiatif untuk menanyakan kejadian tersebut kepada anaknya dan mendukung anaknya untuk melaporkan kasus tersebut kepada pihak yang berwenang. Nah, kasus ini kemudian ditangani oleh polisi dan pihak penyidik dari unit PPA atau Perlindungan Perempuan dan Anak di Polda NTT. Dan Polda NTT mulai memproses laporan tersebut serta melakukan pemeriksaan kepada saksi-saksi dan korban. Setelah menindaklanjuti dengan tindakan hukum, pelaku dijerat dengan pasal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dengan undang-undang yang berlaku. Kejadian ini mengalami dampak serius bagi para korban, baik fisik maupun psikologisnya, dan perlu digarisbawahi bahwa pentingnya perlindungan yang lebih baik bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Ada beberapa kesalahan pendidikan pada kasus tersebut. Yang pertama itu kurangnya pengawasan, di mana sekolah seharusnya memiliki sistem pengawasan yang ketat terhadap interaksi guru dan siswa, terutama dalam lingkungan pendidikan yang sensitif. Yang kedua itu ada kurangnya pendidikan tentang kekerasan seksual. Nah, kurangnya pendidikan atau program pendidikan yang memadai mengenai kekerasan seksual dan bagaimana cara melindungi diri mereka, di mana siswa perlu dilengkapi dengan pengetahuan untuk mengenali dan melaporkan perilaku yang tidak pantas seperti yang terjadi pada kasus tersebut. Yang ketiga itu ada kurangnya pendidikan moral dan etika. Nah, kurangnya penekanan pada nilai-nilai moral dan etika di sekolah yang seharusnya mengajarkan siswa tentang penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain. Yang keempat itu adalah dukungan psikologis, di mana kurangnya dukungan psikologis yang memadai bagi siswa yang mengalami masalah kekerasan, sehingga mereka merasa tertekan dan tidak memiliki tempat untuk berbagi pengalaman mereka. Ada beberapa tokoh yang bertanggung jawab pada kasus tersebut. Yang pertama, Kung sebagai pelaku. Nah, dia adalah sebagai guru honorer yang melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap siswa. Nah, Kung ini bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Yang kedua itu ada sekolah. Nah, pihak sekolah termasuk administrasi dan manajemen harus memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa dan mengawasi perilaku guru. Yang ketiga itu ada orang tua, di mana orang tua korban berperan penting dalam memantau kondisi anak dan memberikan dukungan ketika anak menghadapi masalah. Nah, dalam kasus ini salah satu orang tua yang menemukan percakapan yang mencurigakan tentang kasus tersebut sehingga berkontribusi dalam menangani atau mengungkapkan kasus tersebut. Yang keempat ada polisi, di mana pihak polisi khususnya unit yang menangani kesejahteraan terhadap anak memiliki tanggung jawab untuk menyelidiki dan menindaklanjuti laporan tentang kekerasan seksual tersebut. Yang berikut adalah dinas pendidikan, di mana dinas pendidikan atau instansi pemerintah harus bertanggung jawab atas pendidikan dan perlu memastikan bahwa ada kebijakan dan program yang melindungi siswa dari kekerasan seksual di sekolah.
Dampak yang buruk jika pendidikan tidak diterapkan pada generasi muda, ada beberapa dampak. Yang pertama itu ada peningkatan kekerasan dan pelecehan seksual, di mana tanpa pendidikan yang membadai tentang kekerasan seksual dan cara melindungi diri, remaja lebih rentan menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Yang kedua itu ada keterbatasan pengetahuan, di mana generasi muda akan kurang memahami hak-hak mereka dan tidak memiliki pengetahuan untuk melindungi diri dalam situasi berbahaya. Yang ketiga itu ada stigmatisasi dan ketidakberdayaan. Tanpa pendidikan yang memadai, korban kekerasan mungkin merasa terisolasi dan malu untuk berbicara tentang pengalaman mereka yang dapat memperburuk trauma mereka. Yang keempat itu ada pelanggaran hak asasi manusia, di mana generasi muda yang tidak teredukasi mungkin tidak menyadari hak asasi mereka, menyebabkan pelanggaran hak yang lebih besar. Yang berikut ada krisis kesehatan mental. Nah, ketidakpahaman tentang kesehatan mental dan dukungan yang tidak memadai dapat menyebabkan peningkatan masalah kesehatan mental di kalangan remaja. Yang berikut ada pendidikan moral yang lemah. Nah, kurangnya pendidikan moral yang lemah dapat menyebabkan perilaku antisosial dan kurangnya empati terhadap orang lain. Yang ketujuh ada kesulitan dalam membangun hubungan, di mana remaja yang tidak teredukasi tentang komunikasi dan hubungan yang sehat mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan interpersonal dengan yang baik. Ada beberapa program edukasi untuk mencegah dan mendidik masyarakat agar tidak terjadi kekerasan seksual berdasarkan hasil penelitian. Yang pertama itu ada mengadakan pendidikan seksual, di mana sekolah perlu menyusun kurikulum pendidikan seksual yang mencakup tentang pengetahuan seksualitas, batasan tubuh, persetujuan, dan serta resiko dan konsekuensi dari kekerasan seksual. Pendidikan harus dimulai dari usia dini dan harus berlanjut hingga remaja. Mengintegrasikan pendidikan tersebut ke dalam pelajaran sekolah agar siswa dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan mendukung, serta mengadakan sosialisasi rutin di sekolah-sekolah dan komunitas mengenai bentuk-bentuk dan dampak dari kekerasan seksual. Yang berikut ada mengajarkan pendidikan moral dan etika di sekolah, di masyarakat maupun di rumah, di mana mengajarkan siswa tentang penghormatan terhadap diri sendiri dan orang lain, mempromosikan norma-norma sosial yang menolak kekerasan seksual, dan mendorong masyarakat untuk berbicara menentang perilaku yang menyimpang. Yang ketiga itu ada kampanye kesadaran masyarakat, di mana mengadakan kampanye edukasi yang melalui media sosial, seminar, dan lokakarya untuk menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual, tanda-tanda awal kekerasan, dan langkah-langkah untuk melindungi diri, serta memberikan informasi tentang cara melaporkan kasus tersebut dan meningkatkan kesadaran dan mendukung perjuangan melawan kekerasan seksual. Yang berikut ada pelatihan untuk orang tua dan keluarga, di mana menyediakan pelatihan bagi orang tua dan tentang cara berbicara dengan anak untuk menangani kasus seksualitas dan tanda-tanda awal kekerasan seksual, cara memberikan dukungan kepada anak-anak yang menjadi korban, bisa mengedukasi orang tua tentang pentingnya komunikasi terbuka dengan anak mengenai isu-isu sensitif termasuk kekerasan seksual. Yang berikut ada pembuatan kebijakan sekolah, di mana sekolah perlu menerapkan dan memperkuat kebijakan yang tegas terhadap kekerasan seksual, termasuk prosedur pelaporan bagi siswa yang mengalami penyiksaan atau kekerasan seksual, di mana mengadakan komitmen bersama antara siswa, guru, dan pihak sekolah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung dalam kegiatan belajar mengajar. Berikut ada mengembangkan program peer education, di mana melibatkan remaja dan pelajar dalam program pendidikan sebaya atau peer education, di mana mereka dapat
saling berbagi informasi dan pengalaman untuk mendukung satu sama lain dalam mengenali dan mencegah kekerasan seksual, di mana menyediakan forum bagi remaja untuk berbicara isu-isu atau masalah-masalah yang mereka hadapi, serta menciptakan komunitas yang saling mendukung. Yang berikut ada kolaborasi dengan lembaga terkait, di mana bekerjasama dengan institusi pendidikan, layanan kesehatan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penegak hukum untuk memastikan bahwa adanya mekanisme yang pasti untuk melaporkan dan menangani kasus kekerasan seksual tersebut.